yang detail, perfect, ya itu biasanya mudah berantem. Karena value-nya adalah kerapian dan kebersihan. Sementara suami pulang kerja yang penting istirahat. Anak-anak maunya main. Sementara kita bersih, 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 bersih. Akhirnya selalu ribut dengan pasangan. Ya, ini penting. Kalau HP kita lowbat, itu harus dicas, Bu. Demikian juga diri ibu. Ya, seorang ibu adalah makhluk paling sabar, pemaaf sepanjang masa. Ketika Anda baru mulai tidak sabar, artinya energi Anda sudah terkuras. Untuk itu ibu-ibu yang hari ini sudah lowbat, pergilah ke Singingi. Lihat pantai, minum air kelapa ya. Lihat pantai bagaimana merenung. Merenungnya apa? Kita bertafakur, ya Allah begitu banyak nikmat yang aku berikan. Dulu masa depanku tak jelas, tak ada seorang pun laki-laki datang meminangku. Tapi ada anggota Bayangkara datang dengan seragamnya. Memintaku dengan baik, melamarku, tunduk-tunduk, cium tangan ke orang tuaku. Bahkan aku ketika pertama kali bertemu mertua, aku cium tangannya. Kepada adik ipar, aku peluk-peluk. Walaupun aku sekarang menyesal entah kenapa, mertua aku musuhi, ipar aku jauhi. Kalau ada. Mana wanita soleha itu yang dulu pertama kali ketemu mertua, sujud-sujud, cium tangan, ya kan, ama ipar baik-baik. Kenapa setelah menikah, mereka dimusuhin? Biar adil nih. Kadang-kadang ibu-bapak begitu ya. Kalau bapak-bapak, saya bilang begini, bapak-bapak, mana dulu yang laki-laki solehah itu, yang soleh itu, yang datang ke rumah mertua bawa martabak, bawa sajadah, bawa mukena, ya kan, cium tangan, semoga direstui. Tapi kenapa setelah anaknya direstui, anak orang dibentak-bentak, dimarahin, bahkan ada yang berani memukulnya. Bayangkan seandainya itu terjadi pada anak perempuan kita. Untuk itu jangan mengomel. Ini ibu siapa ini? Ini jadi ikon pengomel. Mohon maaf ini sebagai contoh aja. Kebetulan jadi ikon ya di sosial media. Ngomel hanya menghabiskan energi Anda, membuat Anda semakin lelah, ibu-ibu sekalian. Sementara anak remaja Anda semakin tidak patuh dengan Anda. Mengomel bukan solusi, mengomel bukan komunikasi efektif. Ya, ini penting. Stop mengomel. Jangan mengomel. Capek, lelah sendiri. Ya, ini penting ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, di dalam kehidupan ini kita harus mengetahui mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang baik, yang tidak. Kita bisa memvalidasi emosi kita. Kita bisa mengecek diri kita. Ya, kita bisa melakukan relaksasi terhadap diri kita. Untuk itu kita harus melakukan self-care dengan cara apa? Tidur yang cukup. Ya, ini penting. Berjemur matahari, menyalurkan hobi termasuk memasak makanan kesukaan, menulis, merefleksi diri. Coba ibu-ibu nanti pulang ke rumah, tulis betapa banyak nikmat yang Tuhan berikan kepada ibu. Fisik yang baik. Ada orang baru lahir aja udah meninggal, Bu. Dalam kandungan udah meninggal, tapi kita bisa dikasih Tuhan umur panjang. Ada orang cantik dari kita, lebih pintar, tapi sampai sekarang tak satu pun laki-laki datang meminangnya. Ada. Ya. Ibu kalau nggak dilamar anggota Polri, ibu jadi gasturi, kata Ustadz Dat Lastif. Apa itu gasturi? Garis tua Republik Indonesia. Tapi pernahkah kita syukuri itu sebagai sebuah nikmat? Ya. Apalagi bermain bersama hewan peliharaan. Ini juga penting. Bahwa bagaimana kita menyalurkan hobi kita. Olahraga kecil di rumah, bersih-bersih rumah, membaca buku, membaca berita yang positif, berkebun, quality time bersama keluarga, menjaga keharmonisan. Dan kita harus melatih diri kita fisik, psikologis, dan spiritual. Spiritual itu beribadah, mengikuti kajian online. Ini termasuk bagian dari spiritual ini. Sholat, sembahyang, ya, meditasi, dan lain. Kalau agama lain, kemudian bersedekah, sharing, melakukan aktivitas, olahraga, ya. Jadi jangan dikira kalau ibu-ibu Bayangkari itu berbagi itu bukan sombong, bukan pamer. Itu bagian dari meraih kebahagiaan. Ibu-ibu sekalian, Bu Niken dan teman-teman sekalian, ada ini tagline saya ya, sering dipakai ini. Kita ingat saat disakiti, namun lupa pernah menyakiti. Di kita itu kenapa kita mudah stres, mudah down? Karena kita selalu ingat dosa orang, tapi lupa dengan dosa sendiri. Selalu ingat disakiti orang, tapi lupa pernah menyakiti. Ini masalah ini. Makanya cara mengurangi rasa dendam dan sakit hati itu, ingat-ingatlah dosa sendiri. Saya kalau naik motor, ngelihat orang naik mobil, ngelihat orang lampu merah, saya mau marah. Tapi begitu saya ingat waktu remaja, saya nggak jadi marah. Wah, gue juga pernah tuh lampu merah kayak dia tuh. Bocah ini ternyata dengan mengingat dosa sendiri, akhirnya kita tidak marah kepada orang lain. Terkadang kita sibuk mencari kesalahan dan kelemahan orang, tapi lupa dengan kesalahan diri sendiri, lupa dengan kelemahan sendiri. Ibu-ibu biasa suka mencari kelemahan suami. Suami saya tidak romantis. Suami saya tidak royal.
Suami saya tidak ini, tapi lupa juga dia punya kelemahan. Dia sering terlambat bangun, dia suka ngomel-ngomel, dia suka marah-marah, itu nggak fair. Jadi kalau ingin fair, ketika ingat kelemahan pasangan kita, keluarga kita, orang lain kepada kita, ingat juga dosa kita, kelemahan kita kepada orang. Ini penting. Jadi itu perbanyaklah zikir, khususnya zikrul maut. Ya, saya menulis di tesis S1 saya, skripsi saya tentang zikrul maut. Jadi mengingat mati. Ternyata senantiasa mengingat mati ini membuat kita sehat. Akhirnya kita nggak sombong, kita nggak lupa daratan, ya. Penting Pak. Saya kalau ada orang meninggal, saya usahakan datang, ngantar jenazahnya. Kalau bisa masuk ke liang lahat, kenapa nggak kalau laki-laki ya? Untuk merasakan supaya kita nggak sombong. Apa yang kita banggakan di dunia ini, ibu-ibu sekalian? Semuanya akan mati. Kata Buya Hamka, manusia itu ketika hidup itu ingin menulis kehidupan keduanya. Apa itu? Kenangannya. Kita ingin dikenang sebagai siapa? Saya tanya ibu-ibu sekalian, apa yang membuat Jenderal Sudirman itu dikenang? Apa yang membuat Jenderal Polisi Hugeng itu dikenang? Apa yang membuat Baharudin Lopa itu dikenang? Ada yang tahu? Karena mereka sepanjang hidupnya memberi, tidak meminta-minta. Ini penting. Mereka memberikan jiwa dan raganya, sehingga mereka dikenang. Tidak ada sejarahnya orang di dunia ini dikenang karena semakin terlalu banyak memberikan proposal, nggak ada. Yang dikenang itu adalah mereka yang memberikan jiwanya, energinya, tenaganya. Ya, ini penting. Untuk itu, buatlah list bersyukur. Coba ibu-ibu sekalian bisa di-chat, ya. Silakan ketik list syukur yang sudah ibu miliki, nikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, silakan diketik apa? Silakan diketik tulis nikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Silakan ibu-ibu. Saya ingin tahu nih. Tadi list masalahnya adalah tidak bersyukur. Silakan di-chat, ditulis sehat. Ini dari Palu ya, nikmat sehat. Ya, silakan. Diberikan kesehatan dan kebahagiaan, Masya Allah. Nikmat sehat lagi. Keluarga sehat, nikmat hidup, betul. Apalagi Bu? Yang lain selain sehat. Suami yang baik dan anak baik yang soleha. Betul. Diberikan suami yang soleh. Kita syukuri pegang di erat-erat, Bu. Susah nyarinya, Bu. Kalau ibu hari ini dapat suami baik, menghargai, rajin ibadah, pegang dia erat-erat, jaga dia. Kenapa? Itu adalah nikmat Tuhan. Tidak ada di muka bumi ini orang dijodoh Tuhan kebetulan, nggak ada, Bu. Semua itu skenario Tuhan. Nggak ada. Walaupun ibu diberikan suami yang jahat mungkin, itu skenario Tuhan juga. Supaya ibu lebih kuat dan lebih baik. Karena biasanya di balik ada masalah, di situ ada kekuatan. Ngeles aja Pak Iqbal katanya. Ya, apalagi nikmat sehat dan umur, betul. Nikmat sehat, ada orang tidak diberi anak, kita diberi anak, bersyukur kita. Tapi jangan sia-siakan mereka. Kesehatan iman dan keluarga senantiasa mendampingi, betul. Ini semua nikmat. Coba Bu Niken bisa lihat ini, bagaimana nikmat-nikmat yang diberikan Tuhan kepada keluarga Bayangkari di NTB ini, luar biasa. Ya, sehat panjang umur, ya betul. Ya, ada teman kita masih muda kena stroke, ada yang masih muda kena sakit A, sakit B, harus kemoterapi, harus cuci darah. Semuanya, tapi kita semua diberi nikmat, rezeki. Ya, ini luar biasa. Bapak Ibu rezekinya luar biasa, sehat semuanya. Ini nikmat yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara, yang harus kita bangun untuk bagaimana kita senantiasa bersyukur. Ya, nikmat keluarga beriman, betul, agamanya baik, betul, ya. Ini penting. Untuk itu, ibu-ibu sekalian, kita harus mulai dengan melakukan aktivitas bersama kepada keluarga kita, pasangan kita. Jadi kalau hari ini ada merasa tersakiti, masih sedih, masih down, ingatlah dosa-dosa kita. Namun buatlah jurnal, ini penting. Ya, tertulis, saya bersyukur. Coba, bayangkan Bu, banyak sekali orang ini anggota Polri itu sampai jutaan remaja tiap tahunnya daftar di seluruh Indonesia. Ya, dari setahun 5 tahun kali mungkin dalam setiap 5 tahun ada jutaan mungkin dalam 5 tahun terakhir ini. Tetapi mereka tak beruntung. Tapi suami kita beruntung, kita beruntung. Tapi kenapa kita yang sudah menggunakan seragam ini selalu mengeluh? Selalu protes, selalu tidak bahagia. Jangan-jangan nanti Tuhan marah, dicabutnya nikmat itu. Ini orang udah dikasih nikmat, tapi malah mengeluh aja kerjanya. Untuk itu, tulislah, I'm grateful for. Ya, tulis, saya merasa bersyukur karena apa. Tulis banyak-banyaknya, banyak sekali. Kalau saya, Masya Allah, banyak sekali ingin jadi dokter seperti saya. Tapi banyak orang yang gagal. Nggak lulus di tengah jalan. Banyak orang pengen kuliah ke luar negeri, saya bisa. Banyak orang pengen jadi dosen berprestasi, saya dapat.
banyak orang pengen jadi dekan, saya bisa. Ini udah syukur. Yang harus kita tulis sebanyak-banyaknya. Insya Allah dengan bersyukur, maka kita akan bahagia. Ini penting. Jadi ingat ibu-ibu dulu, ibu-ibu yang dulu ketika belum menikah dengan polisi, ya ternyata sekarang derajat kita naik. Hidup kita lebih teratur, kita lebih disiplin, lebih banyak nikmat, punya penghasilan yang jelas. Ini penting. Ya. Untuk itu lakukan aktivitas bersama, ya, bahagia, jalan bersama, makan bersama, ya tidak harus mahal-mahal, tetapi kebersamaan ini penting. Kami kemarin tahun baru tahun lalu sama keluarga touring Sumatera, sekeluarga aja, road trip, pergi ke Lampung, Palembang, Jambi, Sumatera Barat, ya keliling aja selama 2 minggu untuk membangun kebersamaan, membangun keakraban. Dan ternyata benar di sana nggak ada sinyal di jalan. Akhirnya anak-anak nggak main gadget. Akhirnya ketawa-ketawa, bercengkrama, itu bagian dari sebuah kenikmatan. Dan ada risetnya bahwa keluarga yang intim dapat memperkuat mengatasi stres. Jadi kedekatan kita dengan pasangan, kebahagiaan itu membuat kita lebih mengurangi stres. Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk bahagia, untuk berbagi. Karena dengan sedekah, berbagi, akhirnya kita bisa membuat kita menjadi bersyukur, dan itu membuat kita menjadi lebih bahagia. Dan kebahagiaan ibu sangat penting, ya, untuk menjamin kebahagiaan anggota keluarganya. Kalau ibunya marah-marah, ibunya sedih, juga berdampak kepada kebahagiaan anaknya. Untuk itu ibu bahagia akan melancarkan energi positif. Ya, jangan ibu jadi penyedih, pemarah. Kalau ibu penyedih dan pemarah, anak-anak pun suram, anak-anak pun sedih, luka. Untuk itu hapuslah toksik parenting dari orang tua kita dulu. Kalau orang tua kita suka mukul, suka nyubit, stop, jangan mukul dan nyubit. Kalau orang tua kita suka merhina, suka merendahkan anaknya, jangan diulangi lagi. Hentikan toksik itu pada kita. Untuk itu dengan cara apa? Dengan cara berlapang dada lah. Sebenarnya dalam hidup ini tidak ada masalah yang besar. Yang ada hanya pikiran dan hati kita yang sempit. Untuk itu, mulailah bercerita kepada orang lain. Saling berbagi. Tadi Bu Ketua bilang, ayo kapan kita noki-noki, kalau bahasa Sulawesinya. Ngopi-ngopi gitu ya. Itu bagian dari menyalurkan kebahagiaan. Ya, penting supaya kita saling berbagi. Kemudian, bangun bonding, ini penting. Bonding itu kedekatan. Rumah tangga itu ibarat kita membangun jembatan. Kalau setiap hari rumah tangga itu menghina, menyindir, menyudutkan, memarahi, membentak, itu ibarat tiang, dicopot tiangnya satu. Ibarat jembatan Suramadu, dicopot tiangnya tiap pagi. Kadang dihina, merendahkan, sindir lagi. Tapi kalau rumah tangga itu setiap hari memuji, mengapresiasi, memeluk, memotivasi, memberi semangat, itu ibarat jembatan tiap pagi tambah tiangnya, pasang murnya lagi. Sekuat apapun banjirnya, badai yang datang, tidak ada akan jatuh itu jembatan. Tapi kalau jembatannya selalu dicopot, maka hanya angin kecil yang datang, mudah. Makanya orang selingkuh itu bukan seberapa hebat pelakornya, tapi seberapa kuat jembatan yang kita bangun. Ini penting. Tidak mungkin orang tiba-tiba selingkuh, pasti ada sebab. Tak ada asap kalau tak ada api, pepatahnya. Untuk itu jangan lupa kita bahagia, ibu yang bahagia adalah yang menjaga kesehatan dan penampilannya. Merawat diri ini penting ibu ya, pergi ke salon ya, itu penting. Berendam air hangat, mau air dingin, pokoknya berendam ya, membuat dirinya bahagia. Jangan lupa perawatan diri, termasuk berat badan, ya overweight, itu bagian dari merawat bahagia diri kita. Untuk itu kebahagiaan wanita adalah ketika dia melihat dirinya sendiri cantik dan merasa bahwa dirinya cantik. Ya, mungkin kalau ada di antara kita merasa tidak cantik tapi nggak apa-apa. Tapi yang bahaya itu merasa tidak cantik. Dia cantik tetapi merasa tidak cantik. Dan yang terakhir adalah memaafkan, adalah kebutuhan ini penting. Dari sekarang, belajarlah untuk memaafkan orang lain. Karena kita pun banyak dosa. Kita pun bergelimang dosa. Mana ada manusia yang nggak punya dosa? Untuk itu, kenapa ternyata memaafkan ini berdampak kepada kesehatan jantung. Orang yang sulit memaafkan itu juga berdampak kepada fisiknya. Menurunkan potensi gangguan kesehatan buruk, meningkatkan kesehatan saraf, dan menstabilkan tekanan darah. Jadi ibu-ibu yang hari ini tekanan darahnya tidak stabil, kolesterolnya tinggi, jantungnya bermasalah, cobalah memaafkan masa lalu. Maafkan. Kesalahan-kesalahan suami yang 10 tahun lalu, udahlah, jangan diungkit-ungkit. Kita pun punya kesalahan. Ya. Ini penting. Memaafkan bukan hanya sekedar perasaan, namun dibuktikan dengan tindakan dan komitmen. Hari ini, kalau ibu mau memaafkan suami, ambil HP WA dia. Suamiku, terima kasih atas segala
pengorbananmu, aku memaafkanmu. Luar biasa, langit berguncang. Langit berguncang. Ya. Kenapa? Nabi mengajarkan dalam Islam misalnya kejahatan itu ya yang namanya akhlak itu adalah membalas kejahatan dengan kebaikan, bukan menjalas kejahatan dengan kejahatan. Untuk itu ini penting. Sejak kecil di sekolah kita sering belajar menghafal, namun tidak belajar bagaimana melupakan. Nah, ini masalahnya. Jadi kita sejak kecil diajarkan menghafal, tapi tidak belajar melupakan. Saya kebetulan kelebihan istri saya, Bu Nindya, Bu Zizi, kelebihannya adalah suka lupa dia. Makanya dia sering lupa kata-kata saya yang menyakitkan. Maka ibu-ibu yang hari ini suka menghafal-hafal, suka mengingat-ingat kesalahan pasangannya, belajarlah melupakan. Karena itu akan membuat kita bahagia. Istri saya bahagia terus. Karena apa kata orang dia nggak ingat, lupa dia. Sering lupa ya. Jadi belajarlah, bukan hanya belajar menghafal, tapi belajarlah melupakan. Rasakan memaafkan manfaatnya. Setiap kejadian sulit sekalipun pasti memberikan kita kemampuan-kemampuan yang baru, yang bermanfaat. Bahkan peluang-peluang tumbuh untuk berkembang. Jadi hari ini kalau ada di antara kita yang dizolimi suaminya, pasangannya, saudaranya, keluarganya, atasannya, bawahannya, maka yakinlah di balik kesulitan di situ ada kekuatan baru. Dan ayo bahagia. Nah, ini di foto saya sama Bu Nindya dan Pak Iqbal. Insya Allah kami bahagia karena kami sedang bersilaturahim dan silaturahim itu penting. Bagaimana membangun bahagia. Ini foto 2016 ya. Kayaknya Bu Nindya masih imut-imut. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ibu-ibu yang mau follow Instagram konten-konten psikologi bisa follow di Muhammad Iqbal PSC. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Unmute dulu. Belum di-mute. Alhamdulillahirrabbilalamin. Luar biasa penjelasan dari Bapak Dr. Iqbal, narasumber kita pagi ini. Kita beri aplaus virtual dulu kepada Bapak Iqbal. Begitu banyak sharing yang bermanfaat untuk kita maknai dalam memanage psikologi keluarga, khususnya dalam menjalani masa pandemi seperti saat ini. Tadi bisa saya simpulkan sebenarnya kita belajar melupakan ya Pak Iqbal ya. Saya maunya melupakan juga, termasuk lupa punya hutang. Itu nggak boleh. Jadi sebenarnya suka saya juga melupakan, saya juga suka menghafal. Tapi susah lupa, kalau apalagi kalau punya hutang Pak. Kata kunci dalam menjaga kesehatan mental, bahasa Jawanya tadi bisa saya simpulkan dari paparannya Pak Dokter. Ini bahasa Jawa ya Pak. Healthy body plus healthy mind result in a happy life. Artinya, kalau bahasa Eropanya Pak, untuk hidup bahagia itu selain badannya harus sehat, juga pikirannya juga harus sehat. Jadi seperti Bapak Iqbal bilang tadi, sampaikan, bahwa dalam kehidupan kita harus sering-sering bersyukur. Terkadang kita lupa bisa bernafas saja, itu adalah tanda kita masih diberikan kesehatan, bisa menghirup oksigen dengan sangat-sangat bebasnya, di mana kalau sudah terkena COVID, untuk bernafas saja kadang memerlukan ventilator ataupun alat bantu lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Akan saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah dihimpun. Untuk yang bertanya nanti mohon untuk tetap on cam, karena di akhir acara kami akan memilih 5 orang partisipan yang telah mengajukan pertanyaan yang akan mendapatkan souvenir produk UMKM yang disponsori oleh Roro of Lombok. Jadi tetap semangat, tetap on cam. Bagi yang masih akan bertanya, kami silahkan di kolom chat. Untuk pertanyaan pertama,
dari Polwan Ditreskrim Polda NTB, Nyonya Tri Ambar Insan Wahyuni. Ini kita jadiin kosong. Oke. Maaf, ada sedikit kesalahan teknis tadi, ada permasalahan teknis karena memang secara online ini selalu ada permasalahan yang timbul karena manusia sudah berusaha sebaik-baiknya pasti akan ada kekurangannya. Oke, tadi setelah saya sampaikan tadi, panitia akan memilih 4 orang partisipan yang mengajukan pertanyaan yang nantinya akan mendapatkan souvenir dari produk UMKM yang disponsori oleh Roro of Lombok. Jadi tetap partisipan yang telah bertanya nanti tetap on cam dan tetap mengikuti acara sampai selesai. Ini Pak Iqbal, kita nanti pertanyaan satu persatu atau langsung saya bacakan 4? Satu-satu aja. Boleh satu-satu, boleh. Halo? Ulangi Pak Iqbal. Satu-satu boleh. Oh, satu-satu. Oke. Yang pertama dari Polwan Ditreskrim Nyonya Tri Ambar Insan Wahyuni, ini dari Polda NTB, Bapak. Bagaimana menghadapi situasi terutama psikologi kita apabila kita atau salah satu anggota keluarga terkena COVID-19 dan berada di lingkungan yang tidak mendukung dan malah dikucilkan. Mungkin ini terjadi di yang agak perkampungan gitu Pak ya, kebanyakan dianggap seperti pembawa sial gitu Pak. Silakan Bapak. Ya, jadi memang kita harus melatih diri kita untuk tidak terlalu memikirkan apa kata orang. Ini penting, khususnya buat ibu-ibu nih. Ya, karena tadi bahwa dihina manusia tidak membuat kita lebih rendah di hadapan Tuhan. Dipuji manusia tidak membuat kita lebih baik di hadapan Tuhan. Untuk itu yakinilah kalau ada orang menghina kita, merendahkan kita, itu semua pahala bagi kita. Jadi kalau ada orang disakiti, jangan nangis. Itu pahala. Dapat pahala ngapain nangis? Bersyukur, alhamdulillah hari ini aku dihina. Aku dikucilkan. Tapi kita yang mengadulah kepada Tuhan. Itu membuat langit berguncang. Tapi kalau kita membalas hinaan dengan hinaan, sakit nyakit dengan menyakiti, itu akhirnya kita nggak punya nilai. Kita nggak dapat value. Tapi dengan kekuatan ini penting. Makanya ke depan, ibu-ibu sekalian, latihlah anak kita itu tahan banting. Bukan hanya kecerdasan otak, tapi daya juang. Ajak mereka naik gunung. Pergi ke Tambora, pergi ke Labuan Bajo, naik bis, ya, naik apa, membuat mereka daya juangnya tinggi gitu loh. Karena sekarang anak-anak, ibu-ibu membuat anak itu dikurung di rumah, dikasih makan, akhirnya apa yang terjadi? Mereka akhirnya tumbuhnya ke samping, bukan ke atas. Demikian. Pertumbuhan Sorry, suaranya nggak dengar ya? pertanyaan kedua dari Bayangkari Pam Ofit, Nyonya Yuli Brian. Bagaimana cara mengatasi kecemasan yang berlebih? Silakan Bapak.
Ya, cemas di situasi COVID adalah wajar. Yang tidak wajar kalau berlebihan. Nah, ini penting. Berlebihan itu apa ciri-cirinya? Sulit tidur. Ya, kemudian apa lagi? Berdampak ke fisik, tangannya basah, ketakutan, ya. Ini penting. Jadi menurut saya yang terpenting untuk menghilangkan kecemasan adalah menyadari tentang siapa kita. Untuk apa kita diciptakan? Dari mana kita berasal? Bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu kita takuti. Asalkan kita mau berbuat baik, beribadah, membangun hubungan dengan orang, bahwa kematian itu pasti. Ya, jadi itu ada bagian dari sunatullah kehidupan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi banyak beribadah, banyak mengetahui tentang kehidupan dunia ini. Demikian. Aduh, suaranya benar-benar. Sudah? Oke. Langsung. Yang ketiga, pertanyaan dari Ketua Ranting Lotara, Lombok Utara ini, Nyonya Fitri Toto. Kami sebagai ibu rumah tangga tanpa asisten rumah tangga plus sebagai pekerja di luar rumah, kadang dengan berbagai rutinitas yang silih berganti dan terasa tak habis-habisnya, itu kadang membuat kami sering mengeluh. Jadi, jika ini tulisannya apa ya? Sebentar. Oh, jika dihitung dari kuantitas, dari faktor mental, badan, dan spiritual, faktor mana yang paling berpengaruh ya Pak dalam kehidupan kita agar kita bisa berkehidupan lebih baik dan tentunya lebih bersyukur. Jadi ini Ibu ini nih mungkin karena sebagai pekerja, penambah penghasilan keluarga, juga tidak ada ART yang seperti kata Bapak bilang tadi, bahwa seharusnya ibu rumah tangga menjadi ratu, disiapkan segala asistennya, tapi sekarang ibu ini sudah membantu ekonomi rumah tangga, tetapi juga sebagai ART juga Pak, karena Betul. anak masak, nyuci semuanya. Jadi Silakan Ibu Pak. sekalian, ketika kita bekerja, kita punya uang lebih. Kita harus menggunakan uang yang kita miliki untuk self-care. Jadi jangan udahlah kerja dua-duanya, nggak mau keluar duit. Jadi gunakan itu untuk jalan-jalan, gunakan untuk perawatan. Itu bisa mengurangi beban hidup kita. Kalau kita sudah punya duit, nggak mau keluar, itu yang masalah. Jadi menurut saya tidak masalah. Bekerja adalah pilihan, nggak punya asisten juga pilihan, tapi gunakanlah uang yang kita miliki tadi untuk mengurangi beban kita. Ini penting. Demikian. Gimana kalau kita dengarkan 1-2 orang untuk raise hand, Bu? Ngomong langsung, silakan. Oke. Kita akan memberikan kesempatan untuk yang mau bertanya secara langsung. Mungkin kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Niken. Oh, sudah live? Oke, mungkin ada peserta atau partisipan lain yang akan bertanya secara live. Boleh pakai raise hand? Ada? Oke, atau kita bacakan dulu Pak ya, sementara menunggu. Silakan kepada partisipan yang mau bertanya secara live dengan raise hand di aplikasi. Pertanyaan keempat dari Ketua Ranting Bunta, Nyonya Rika Novita Umboro, SEMSI. Bagaimana menghadapi situasi terutama psikologi kita apabila kita dituntut untuk selalu punya herd immunity sebagai ibu yang bekerja atau berprofesi di luar? Ya, jadi tadi saya kira saya gabung aja jawabannya bahwa ibu-ibu yang hari ini bekerja juga harus menyediakan program-program buat kebahagiaannya. Apakah perawatan diri, ke salon, ya jangan udahlah kerja tapi dia tidak memikirkan dirinya. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita menggunakan waktu sisa yang ada dengan uang yang ada
untuk membuat kita bahagia. Demikian. Oke, mungkin ini pertanyaannya lebih ke ini apa ya, merasa tidak ada waktu mungkin ya. Karena saya sebagai pekerja juga kadang-kadang juga disibukkan dengan kegiatan organisasi, tetapi ketika dimaknai positif, kita bisa bertemu dengan banyak orang, itu adalah meningkatkan imun tersendiri. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa sharing dengan orang setiap harinya, setiap pagi mungkin. Kalau bagi ibu-ibu yang tidak bekerja, bangun tidur sudah berpikir, nanti masak apa ya? Belum cucian, belum nanti anak online yang masih SD terutama ya. Suka saya mendengar curhatan teman-teman saya yang tidak bekerja, pagi-pagi dia harus tunggu dulu anaknya sekolah. Kalau punya mungkin tab ataupun laptop atau HP, bisa dibagi misalnya anaknya 3, tapi kadang rebutan. Belum lagi si ibu harus menambah wawasan seperti saat ini, misalnya lewat webinar, gantian dulu nak ya, kita ibu mau webinar dulu biar pinter. Jadi mungkin kalau sebagai pegawai mungkin pekerja, waktunya ya Pak yang susah, sangat-sangat susah untuk di-manage. Betul. Jadi harus banyak belajar ini Pak psikologinya. Dari dalam hati mungkin ya, dari segi spiritual mungkin lebih harus ditingkatkan. Karena dengan memang mencatat rasa syukur kita setiap harinya, itu akan mengingatkan kita untuk lebih positive thinking. Sudah ada pertanyaan melalui raise hand? Oke, sudah habis. Jadi akan saya bacakan partisipan yang mendapatkan souvenir dari produk UMKM dari Roro of Lombok, 4 orang. Yang pertama Nyonya Tri Ambar Insan Wahyuni dari Ditreskrim Polda NTB. Yang kedua Nyonya Yuli Brian dari Bayangkari Pamopfit Polda NTB. Yang ketiga Nyonya Fitri Toto, Ketua Ranting Lotara. Yang keempat Nyonya Rika Novita Umboro SEMSI, Ketua Ranting Bunta. Untuk pengambilan souvenir dan partisipan yang terpilih bisa menghubungi Ibu Dian Henry di nomor 0813 263 22002 atau seperti yang tertera di flyer. Berikut akan kami tampilkan kembali CV dari narasumber. Apabila masih ada pertanyaan yang ingin dibahas secara intens dengan beliau, silakan kontak pada nomor WA ataupun email beliau. Pada akhir acara, tak lupa saya mengajak semua partisipan untuk mengembangkan senyum yang terbaik hari ini. Menarik nafas perlahan, bersyukur atas nikmat sehat hari ini. Tak lupa mengucapkan syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa dilimpahi kesehatan selama pandemi, baik kesehatan fisik maupun jiwa. Alhamdulillahirabbil alamin, acara webinar kita pada hari ini telah kita laksanakan dengan sangat lancar dan baik. Tentunya hal ini tidak lepas dari ridho Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk sharing dan menambah ilmu yang bermanfaat. Kami dari segenap panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh partisipan yang dengan semangat mengikuti acara webinar ini sampai dengan akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita implementasikan dengan baik dalam kehidupan kita. Tak lupa saya sisipkan pantun penutup, membalas pantun Pak Iqbal yang tadi. Jadi kita harus berbalas pantun ya Pak kalau di Sumatera. Pohon duku, pohon pepaya. Cakep. Tumbuh dekat pohon delima. Cakep. Teruslah berbagi ilmu yang dipunya agar Cakep. bermanfaat untuk sesama. Cakep. Satu lagi, berpose cantik di pusuk sembalun, diganggu Cakep. oleh anak kera. Cakep. Jangan sering melamun, tetaplah berdoa, berusaha, dan bahagia. Cakep.
Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Terima kasih semuanya, Bu Ketua. Terima kasih Salam. Bapak Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, sukses. Baik, luar biasa sekali tadi dari moderator dan narasumber membawakan pantun yang berbeda-beda. Tentu saya juga tidak mau kalah dong sama moderator dan narasumber. Saya juga punya pantun nih. Bapak Iqbal pandai psikologi, Ibu Sita seorang bayangkari. Sungguh kolaborasi yang serasi, matur tampi asih dari kami. Baik hadirin sekalian, itu dia tadi webinar yang telah kita laksanakan dengan tema meningkatkan imunitas di saat pandemi dalam perspektif psikologi. Dan untuk acara berikutnya, sebagai ucapan terima kasih kita kepada narasumber yang telah menyempatkan diri hadir dalam acara hari ini, maka akan ada pemberian tali asih dari Ketua Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Barat kepada narasumber kita hari ini. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Baik, mohon izin untuk foto bersama terlebih dahulu pada narasumber dan Bubu, mohon izin. 1. Mohon izin Bapak narasumber untuk plakatnya mohon diperlihatkan atau diangkat. Siap. Baik, kami hitung. Mohon izin 1, 2, 3. Sekali lagi, kami hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, hadirin sekalian, itu dia tadi penyerahan tali asih yang sekaligus juga menutup rangkaian acara webinar kita hari ini. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan kehadiran seluruh hadirin sekalian. Akhir kata kami mengucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat kekeliruan maupun kesalahan. Dan kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Terima kasih semuanya, Bu Ketua. Terima kasih Mas Iqbal. Terima kasih, salam. Sehat-sehat selalu Mas. Salam buat Mbak Zizi. Izin Bapak Ketua Daerah, terima kasih sekali lagi Matur Tampiasi, Pak Silvi, Dede Ipang, Ibu Niken izin, terima kasih Mbak Eni. Salam sehat, ayo bahagia, nanti kita ngopi bareng.